Tahukah kalian, di tanah Syam nanti akan terjadi perang besar akhir zaman. Muncul Imam Mahdi hingga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang Syam, tanah yang sejak ribuan tahun lalu disebut dalam kitab-kitab suci. Syam bukan hanya Suriah, tetapi juga mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, dan sebagian Turki Selatan. Dahulu, Syam adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Timur, hingga pasukan Islam menaklukkannya pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Damaskus bahkan pernah menjadi ibu kota Bani Umayyah, pusat pemerintahan Islam yang menaklukkan separuh dunia. Namun siapa sangka tanah inilah yang kelak menjadi panggung utama peristiwa akhir zaman. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Ulama tafsir menjelaskan, sekelilingnya yang diberkahi adalah tanah Syam. Ibnu Katsir menulis, Allah memberkahi tanah Syam dalam hal buah-buahan, sungai, ilmu, dan para nabi yang diutus di sana. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka hingga datang keputusan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Lalu para sahabat bertanya, di mana mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka berada di Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa di Syam selalu ada kaum mukmin sejati yang menjaga agama hingga akhir zaman. Rasulullah bersabda, tempat berkumpulnya kaum muslimin pada saat terjadi perang besar, Malhamah Kubro, adalah di Guta, yaitu sebuah kota yang berada di dekat Damaskus, dan termasuk kota terbaik di Syam. Hadis riwayat Abu Dawud. Malhamah Kubro adalah perang terbesar dalam sejarah manusia, melibatkan umat Islam melawan bangsa Rum, Nasrani Barat. Medannya terjadi di Guta, Damaskus, Suriah, menandai akan munculnya Imam Mahdi dan semakin dekat dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis riwayat Muslim, lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan memakai dua kain berwarna kuning muda. Kedua telapak tangannya diletakkan di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepalanya, air menetes, dan bila ia mengangkat kepalanya, air menetes seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Turunnya Nabi Isa alaihissalam akan terjadi di Damaskus, Suriah, untuk membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan di bumi sebelum kiamat tiba. Setelah umat Islam berbaiat kepada Imam Mahdi di Mekah, beliau akan memimpin pasukan menuju Syam untuk memerangi Dajjal. Di sanalah umat Islam akan bersatu di bawah satu kepemimpinan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meraih kemenangan akhir zaman. Hari ini, Suriah yang termasuk wilayah Syam hancur karena perang saudara, intervensi asing, dan krisis kemanusiaan yang memilukan. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, jika penduduk Syam rusak, maka tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Syam adalah barometer kekuatan umat Islam. Ketika Syam rusak, disitulah tanda kehancuran dunia mulai tampak. Sahabat beriman, tanah Syam adalah tanah para nabi, tanah yang diberkahi, dan kunci akhir zaman. Akan banyak fitnah dan perang di sana, tetapi justru di sanalah pertolongan Allah akan turun. Jadi itu pembahasan di video kali ini tentang mengapa
Syam, Suriah menjadi kunci akhir zaman. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.